HP mati di kafe. Pernah nggak sih ada rasanya yang aneh? Kayak ada yang kurang aja gitu. Padahal cuma duduk diam. Ternyata bukan cuma kamu. Karena data menunjukkan Indonesia punya screen time mobile tertinggi di dunia. Lebih dari 6 jam sehari. Dan yang bikin takut bukan HP-nya, tapi waktu luang tanpa dia. Yuk kita bedah kenapa otak kita jadi begini. Kita bangun pagi dan mata belum melek. Tangan udah otomatis nyari HP. Kita antri beli kopi sambil scroll, dan rebahan malam masih scroll. Sampai situasi kecil kayak duduk di angkot tanpa HP, atau makan sendiri pas baterai merah, rasanya jadi aneh. Rasanya kayak ada yang kosong dan nggak nyaman. Padahal cuma diam sebentar. Bahkan di lift, antrean, atau toilet, waktu sebentar harus diisi konten-konten lagi. Ini bukan cuma masalah Gen Z, tapi Gen Y dan pekerja kantoran juga ngalamin. Data dari Jakarta Globe nunjukin kalau orang Indonesia rata-rata habiskan lebih dari 6 jam sehari cuma buat screen time mobile. Jumlah tertinggi di dunia. Jadi, ini fenomena besar dan kita bagian dari situasi itu. Nah, ada alasan psikologis kenapa diam tanpa HP bisa terasa ngeri. Otak kita memang dirancang buat reward, dan dulu reward itu adalah makanan, koneksi sosial, atau survive. Tapi sekarang, reward yang sama itu malah berubah jadi likes, notifikasi, dan konten baru yang muncul tiap detik. Platform digital pakai sistem yang mirip mesin slot, di mana kita nggak tahu kapan bakal dapet sesuatu yang seru, jadi kita terus scroll aja terus. Dan kalau kita terus begini, ada sesuatu di otak yang berubah tanpa kita sadari. Penelitian terbaru bahkan menyebutkan kalau kita lagi bosan, keinginan buat pegang HP justru makin kuat. Satu studi dari jurnal PMC menunjukkan bahwa kebosanan meningkatkan craving kita ke smartphone. Review dari MDPI Brain Science tahun 2025 juga mengonfirmasi bahwa kebosanan adalah faktor kunci dalam kecanduan teknologi digital. Ketika kebiasaan ini terus berlanjut, stimulasi yang biasa dirasakan otak jadi makin tinggi. Akibatnya, waktu luang tanpa gadget bukan lagi waktu istirahat, tapi malah terasa kayak drop atau kekurangan. Itulah kenapa diam sebentar aja bisa terasa menyeramkan. Tapi untuk ngerti lebih gampang, coba kita pakai analogi. Kita bisa bayangin otak kita kayak mesin yang selalu nyala tanpa henti. Dan waktu luang tanpa gadget itu kayak mesin tersebut tiba-tiba dimatiin. Mesinnya jadi panik dan ada yang salah gitu. Padahal sebenarnya dia cuma butuh istirahat. Bukan karena dia lemah, tapi karena baseline normal otak kita udah naik terlalu tinggi. Analogi lainnya adalah kaki yang selalu jalan, terus dipaksa berdiri diam, pasti goyang-goyang kan? Karena kaki itu udah kebiasa jalan gitu. Itu juga terjadi sama tangan kita yang otomatis nyari HP pas lagi diam. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ternyata ada akar emosional lainnya loh. Bukan cuma soal dopamin atau juga soal penghindaran. Waktu luang tanpa distraksi, artinya kita harus ketemu pikiran dan emosi yang biasanya kita tahan. Akibatnya, kita jadi takut mikirin deadline, konflik, masa depan, atau rasa nggak cukup. Gadget pun jadi penghindar yang paling gampang dan selalu tersedia. Psychology Today pernah menyebut bahwa banyak orang merasa nggak nyaman di kesendirian dan menghindari kesunyian karena pikiran sendiri terasa terlalu berat. Kadang kita bukan takut HP mati, tapi takut ketemu diri sendiri. Dan ini bukan berarti kita terjebak selamanya, karena sebenarnya ada cara perlahan buat keluar dari siklus ini. Oke, sekarang kita bahas gimana caranya biar nggak takut lagi sama waktu kosong. Langkah pertama adalah sadari siklusnya. Jadi, setiap kali tangan otomatis pegang HP, pas lagi diam, jangan langsung dihakimi, tapi
Bilang aja dalam hati bahwa otakmu lagi cari dopamin dan lagi gak nyaman. Itu bukan kelemahan, melainkan kebiasaan yang bisa diubah. Langkah kedua, kasih waktu micro pause dengan mulai dari 3 menit tanpa HP. Setelah bangun tidur, sebelum tidur, atau pas makan. Bukan lama-lama, tapi yang penting konsisten. Ternyata otak itu nggak butuh riset besar. Cukup jeda kecil yang rutin. Langkah ketiga adalah ganti stimulasi digital dengan stimulasi sensorik offline seperti dengerin suara sekitar, perhatiin tekstur makanan, atau lihat langit bentar. Ini kasih otak input tanpa dopamin spike yang biasa didapat dari scroll. Langkah keempat adalah tulis atau catat. Karena waktu luang sering nge-trigger overthinking dan kalau dipikirin muter terus. Nah, terus tulis di catatan kecil. Begitu ditulis, otak berhenti muter karena udah punya tempat keluar. Ingat, ini bukan soal berhenti main HP total, tapi soal rebuild kebiasaan otak biar diam terasa aman lagi. Dan begitu otak mulai terbiasa dengan jeda, kita malah bisa mikir lebih jernih dan ngerasa lebih tenang. Nah, sebelum kita tutup, ingat bahwa waktu luang tanpa gadget bukan kelemahan dan bukan membuang waktu. Itu ruang di mana kita bisa dengerin diri kita sendiri lagi. Dan kalau kamu penasaran gimana pola pikir dan emosimu sebenarnya bekerjanya gimana sih? Grafologi bisa bantu lihat dari tulisan tanganmu. Jadi, cek di grafologiindonesia.com karena siapa tahu kamu menemukan sisi diri kamu yang selama ini kamu nggak sadari. Atau mungkin pertanyaan yang sebenarnya bukan jadi kenapa kita takut diam, tapi seberapa lama kita bisa lari dari diri sendiri.